Halo semuanya, balik lagi di channel Malaki Evandre. Nih bocilnya nih, lagi di ruangan saya, gangguin saya kerja nih. Ih, tawa lagi. Ya kemarin yang ngikutin mungkin Instagram Evandre, kemarin Evandre habis di endoskopi ya. Karena memang 4 bulan yang lalu Evandre sudah di endoskopi untuk endoskopi yang pertama. Kenapa Evandre di endoskopi? Karena waktu beberapa minggu sebelumnya Evandre itu sempat BAB darah ya. BAB darah itu kenapa sih ya? Ya, buat Bapak Ibu yang mungkin belum mengetahui ya, anak-anak seperti Evandre ini yang punya riwayat atresia biliar dari lahir dan sudah kasai ya Evandre, itu memang punya kemungkinan untuk saluran varises esofagusnya pecah. Bahasa gampangnya tuh saluran pencernaan pembuluh darah yang ada di saluran pencernaannya itu pecah tuh ya, dari kerongkongan sampai ke lambung ya, di sekitar situlah ya. Kenapa bisa pecah? Karena terjadinya hipertensi porta. Hipertensi porta itu apa? Ya karena ada kerusakan di dalam levernya itu, jaringannya itu, yang membuat levernya membesar dan menekan pembuluh darah yang ada di sekitarnya. Yang itu yang membuat pembuluh darahnya bisa berpotensi pecah. Ya seperti itulah. Kalau Bapak Ibu mungkin mengetahui saudara ataupun kerabat begitu ya, atau yang kenal memiliki penyakit lever, seharusnya ada kemungkinan ataupun potensi pembuluh darah pecah yang mengakibatkan dia mungkin BAB-nya darah, atau bahkan yang lebih parahnya itu muntah darah ya, karena pembuluh darahnya itu yang pecah. Nah kemarin tuh 4 bulan yang lalu dilakukan proses ligasi lewat proses endoskopi. Jadi di endoskopi dulu, kemudian dilihat pembuluh darahnya bagian mana yang pecah, kemudian dilakukan proses ligasi. Ligasi itu apa? Yaitu proses pengikatan pembuluh darah yang pecah tadi, begitu. Jadi kemarin 4 bulan yang lalu itu pertama kalinya Evandre di endoskopi setelah 4 tahun ya, umur dia, dan setelah 4 tahun kasai sih tepatnya ya. Dan dia baru pertama kali di endoskopi ya di bulan Juni kemarin, dan kemarin dievaluasi lagi, yaitu dilakukannya endoskopi yang kedua ya, untuk melihat hasil endoskopi yang sebelumnya. Dan puji Tuhan endoskopi yang sebelumnya ligasinya baik gitu ya, tidak ada pembuluh darah yang pecah, dan hanya sekedar di endoskopi saja untuk dilihat aja, tapi tidak dilakukan prosedur ligasi. Nah prosedur ligasinya nanti mudah-mudahan jangan ya. Mudah-mudahan jangan, maksudnya prosedur endoskopinya berikutnya nanti akan dievaluasi lagi 9 bulan berikutnya begitu. Dan untuk awal-awal waktu pertama kali Evandre di endoskopi itu diharuskan minum obat propranolol ya. Propranolol, kemudian omeprazol ya. Propranolol itu fungsinya buat apa sih ya? Fungsinya itu buat menurunkan denyut nadi ya, menurunkan kinerja jantung ya Bapak Ibu. Jadi biar nadinya itu uh, nggak cepat gitu ya. Nah coba Bapak Ibu perhatikan deh, kalau Bapak Ibu punya oximeter di rumah ya, bisa cek oximeter ataupun saturasi nadi anak-anak Bapak Ibu yang seperti Evandre ini, pasti cenderung cepat nadinya ya. Dulu waktu Evandre sebelum endoskopi itu tidur aja ya, dalam keadaan deep sleep aja bisa 100, bisa 90. Nah ya, propranolol itu fungsinya untuk menurunkan nadi. Kenapa harus turunkan? Karena agar tidak terjadi hipertensi porta yang lebih lanjut lagi ya. Karena pembuluh darah itu kan memang ngaruh ke jantung ya, Bapak Ibu. Jadi dilemahkan begitu ya, jantungnya disengajakan dilemahkan agar hipertensi porta yang mengakibatkan potensi pecahnya pembuluh darah itu kemungkinannya kecil ya Bapak Ibu. Nah kemudian omeprazol itu fungsinya untuk melindungi lambung begitu, melindungi lambung dari hipertensi porta itu sendiri. Nah seperti itu. Nah cuman memang waktu itu Evandre ditargetkan nadinya itu untuk deep sleep ya, pada saat tidur itu sekitar 82 sampai 85. Nah kemudian saya minum bukan saya minum ya, Evandre yang minum. Salah papinya. Pada saat Evandre minum, salah papinya. Pada saat saya Evandre minum ini sekitar 1 minggu, itu saya perhatikan
denyut nadinya itu turunnya jauh di bawah 80 ya. Kemudian saya coba konsultasikan ke Prof Hanifa, nggak boleh terlalu rendah ya. Jadi coba dikurangi lagi dosisnya begitu ya. Dikurangi lagi dosisnya, tetap masih sekitar di bawah 70, bahkan pernah sempat 60 bahkan. Gitu. Jadi nggak boleh kerendahan juga. Akhirnya pada saat itu coba di stop deh propranololnya gitu ya. Propranololnya coba di stop dan ternyata nadinya normal ya, 80 ya, sekitar 80, bahkan kalau lagi tidur benar-benar deep sleep itu bisa 77 kayak begitu ya. Jadi di stop propranololnya. Jadi sampai hari ini pun, sampai endoskopi yang kedua kemarin ya, Evandre nggak minum propranolol dan omeprazol lagi. Omeprazol kalau nggak salah cuma seminggu doang omeprazol. Kalau propranolol selama observasi itu 3 minggu kalau nggak salah, dan minggu keempat itu di stop propranololnya. Jadi sampai hari ini pun Evandre nggak minum propranolol, tapi karena kemarin Evandre endoskopi yang kedua, omeprazolnya diminum lagi untuk beberapa minggu ke depan aja. Begitu sih. Nah, buat yang belum tahu, Evandre dari awal memang kontrol dari umur 2 bulan ya. Dari pertama kali saya tidak tahu anak saya ini kenapa, itu saya kontrol langsung ke Prof Hanifa Oswari dan rawat jalan 2 ya, di Kidicare maupun di RSCM. Nah, kemarin tindakan endoskopinya di RSCM ya, buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang mungkin belum mengetahui ataupun masih baru mungkin dari daerah begitu ya, mau berobat ke RSCM terus melakukan prosedur endoskopi seperti Evandre, itu harus minta SPR dulu ya di poli gastrohepatologi, kemudian ke admisi untuk didaftarkan kamarnya, dan nanti tunggu dipanggil untuk diinfokan dari admisi untuk mendapatkan kamar, baru bisa datang ke RCM untuk dirawat. Karena memang prosedur endoskopi ini syaratnya harus rawat inap, nggak bisa rawat jalan. Karena memang setelah endoskopi itu harus dievaluasi ya pada saat setelah di endoskopi. Apalagi kalau misalkan dilakukan prosedur ligasi. Waktu pertama kali efeknya ya ligasi itu, waktu pertama kali Evandre di endoskopi itu perutnya berasa sakit memang. Karena memang ada ada pengikatan di dalam saluran cernanya begitu ya bahasanya ya, dari pembuluh darah yang pecah itu. Jadi dia berasa sakit gitu, jadi nggak bisa langsung, besoknya nggak bisa langsung pulang, jadi harus diobservasi dulu, tunggu sampai rasa sakitnya ataupun keluhannya hilang. Dan kemarin pada saat endoskopi yang kedua, dia kabur lagi. Pada saat endoskopi yang kedua, puji Tuhan paginya di endoskopi, paginya endoskopi, kemudian siangnya sudah bisa pulang karena tidak ada keluhan apapun, karena memang cuma diteropong aja. Nah, kemarin itu juga cukup bingung juga saya pribadi ya, karena memang kan kalau di endoskopi itu kalau anak seperti Evandre ini harus di anestesi atau dibius total ya. Nggak mungkin anak seperti ini nggak dibius terus diam dia nganga terus ya, nggak mungkin ya. Kita aja pasti ada rasa sakit ya, apalagi anak kayak seperti Evandre begini pasti harus dibius total. Nah anestesi itu, proses anestesi itu sebenarnya kalau orang biasa begitu ya, sehat-sehat aja, kalau dalam keadaan pilek ataupun batuk sebenarnya tidak direkomendasikan untuk dilakukan prosedur anestesi ya, karena memang nantinya bisa ada kemungkinan saturasinya turun ya ketika dilakukan proses anestesi ataupun pada saat nanti mau proses bangunnya lagi gitu ya. Nah kemarin itu, lagi batuk dia tuh, masih batuk. Nah kemarin itu Evandre itu di malamnya itu dia batuk pilek, dan dokter anestesi datang. Kalau secara bagiannya mereka tidak merekomendasikan untuk dilakukan proses bius ya, tapi memang kalau dari bagian gastrohepatologi, anak seperti Evandre ini kalau pada saat prosedur endoskopi kemudian di anestesi udah biasa gitu ya. Anak seperti ini batuk pilek kemudian di bius itu udah biasa. Cuma kan sebagai orang tua ada rasa takutnya begitu ya. Kemudian tapi setelah dipertimbang-timbangkan, kalau memang sudah menangani anak seperti Evandre yang mau di endoskopi kemudian batuk pilek sudah biasa, akhirnya tetap dijalankan prosedurnya. Jadi begitu ya. Mungkin Bapak Ibu udah ada yang tahu ataupun belum tahu, mungkin bisa jadi pengetahuan. Karena memang proses anestesi itu sebetulnya tidak direkomendasikan kalau kita sedang punya
apa infeksi pernapasan atau semacamnya, asma, itu tidak direkomendasikan untuk dibius sebetulnya. Tapi kalau memang keadaannya emergensi ya, menyangkut nyawa seseorang, itu kan mau nggak mau ya. Tapi kan Evandri ini kasusnya lain ya, dia datang sehat ya, pulang seharusnya harus tetap sehat ya. Itu yang kami waktu itu, iya lagi kamu ya. Itu yang awalnya kami takuti sebetulnya ya. Jadi ya udahlah, kami tetap percaya sama bagian gastrohepatologi untuk tetap dilanjutkan, dan puji Tuhan hasilnya baik, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena memang kalau misalkan ada kenapa-napa harus standby ruang picu ya, kalau misalkan sewaktu-waktu saturasinya turun. Ya paling videonya sampai di sini dulu ya, sharing Evandre setelah di endoskopi kemarin ya, endoskopi kedua, endoskopi berikutnya nanti 9 bulan berikutnya. Mungkin buat jadi gambaran buat Bapak Ibu yang mungkin masih baru awal-awal gitu ya, anaknya baru kasai, umurnya belum 1 tahun, lagi bingung-bingungnya begitu ya, merawat anak kasai itu seperti apa, bagaimana, kalau kolangitis seperti apa. Mungkin nanti di next video deh saya coba bagikan pengalaman saya pada saat saya menghadapi Evandre pada saat dia umur masih di bawah 1 tahun begitu ya, ataupun 2 tahun, pada saat si Evandre ini mengalami kolangitis gitu ya. Banyak banget soalnya yang DM IG saya menanyakan terkait bagaimana sih Pak kalau misalkan anak ini kolangitis, terus misalkan CMV juga, Evandre juga sempat CMV kemarin, bagaimana sih. Nanti mungkin saya akan buatkan video terpisah ya buat pengetahuan ataupun tambahan gitu ya, pandangan tambahan gitu misalkan, buat Bapak Ibu biar nggak terlalu bingung begitu bahasanya ya. Ya anak ini sampai saat ini puji Tuhan baik-baik saja ya, stabil. Kemarin cek lab, bilirubinnya masih normal, walaupun memang ada kenaikan lagi di SGOT SGPT-nya, tapi ya sudahlah, saya udah nggak mau terlalu pusing. Yang penting bilirubinnya normal aja, itu sudah cukup lah. Kalau SGOT SGPT memang itu sangat fluktuatif sekali ya Bapak Ibu, untuk anak yang punya riwayat atresia biliar, karena memang sudah terjadi kerusakan hati lever pada awalnya begitu ya. Jadi kita juga kita mengupayakan konsumsi obat. Sampai hari ini Evandre juga masih minum urso ya, urso 3 kali sehari, 150 kali 3 ya, 150 mg kali 3. Berat Evandre juga sekarang 17,2 sekian. Memang susah banget naiknya berat badannya, tapi kita coba upayakan terus dengan minum susu ya, ataupun makanan yang bergizi ya, rendah lemak, minyak jangan banyak-banyak begitu, pokoknya bukan banyak-banyak sih, kalau bisa dikurangin gitu ya makanan-makanan yang ada minyak ya, karena memang kondisi anak seperti Evandre ya, kinerja hatinya sudah tidak bekerja optimal seperti anak-anak lainnya. Jadi ya seperti itulah keadaannya ya. Jadi kita cuma bisa lakukan bagian kita sebaik mungkin, walaupun memang kadang hari demi hari kita jalan itu deg-degan begitu ya, akan keadaan anak ini, tapi kita terus berupaya. Apa? Ngomongnya banyak ya Papi ya. Kenapa? Iya nggak bisa habis ya. Tadi katanya mau habis tapi belum habis. Padahal mau main ya kita ya. Iya. Dia gitu tuh. Saya puji Tuhan saya puji Tuhan kerjanya saya di rumah, jadi saya bisa pantau dia terus. Dan dia kadang kalau lagi bosen suka gangguin saya kerja nih, kayak gini nih, datang nih ngetik lagi. Oke, paling videonya sampai sini dulu ya. Semoga bisa jadi gambaran buat Bapak Ibu yang mungkin mengalami anaknya seperti Evandre, dan bisa menjadi gambaran begitu kalau sewaktu-waktu ke depan ya, di kemudian hari dilakukan proses endoskopi untuk melihat saluran cerna ya, saluran cerna pada anak seperti Evandre yang mungkin punya potensi pembuluh darahnya pecah ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Gigi ompong lagi. Apa itu?